Bapak ibu ingin soleh, pilihannya amalan apa yang ingin dipilih oleh anda? Dibentangkan oleh Quran. Mau jadi ahli puasa? Boleh. Ahli tahajud? Boleh. Ahli sedekah? Boleh. Dibuka 8 jenis kurang lebih oleh Al-Quran, disetarakan dengan 8 pintu surga. Jadi surga akan dimasuki oleh orang-orang soleh dengan beragam amalan-amalan yang dikerjakan saat di dunia. Baik, karena itu amalnya disebut amal soleh. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25, paling kanan sebelah atas di mushaf. Ini kalimat surga pertama disebutkan dalam Al-Quran. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira pada orang beriman yang telah mengoleksi amal-amal soleh. Dia diberikan kabar gembira, aku siapkan beragam jenis surga untuknya. Anda tanya, ya Allah, amal apa yang harus aku kerjakan sehingga aku bisa mendapatkan surga itu? Dirinci oleh Quran, dibagi 4 bagian. Pertama, ada amalan yang saat anda kerjakan ke surganya bersama para nabi, semua nabi yang pernah tinggal dan bertugas di bumi. Itu ada di Quran surah keempat ayat ke-69. Ada kalimat solehnya, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Amalannya apa? Ikuti semua sunnah nabi. Keluarkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur bagaimana cara Nabi bangunnya? Buka Abu Dawud nomor hadis 1367 misalnya. Kata Ibnu Abbas, Nabi itu duduk dulu. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi faqara khawatim surah Ali Imran. Nabi kalau bangun dari tidur tidak langsung bangun, duduk dulu, menghilangkan bekas ngantuknya, baru kemudian berdoa. Jadi kalau berdoa jangan bangun langsung doa. Tak akan sadar. Sadarkan dulu. Dan itu pun kadang butuh waktu. Bangun jam 3 mau sadar, begitu lihat jam 5 sadar dulu. Mau makan, lihat Nabi tuntun. Mau ke toilet, lihat Nabi. Makanya silahkan cek, bandingkan dengan ajaran manapun. Anda hanya akan temukan dalam Islam semua pekerjaan kita ada bimbingannya dari Nabi berupa doa. Itu bimbingan. Nah, kita keluarkan. Ada amalan soleh yang kedua, mohon izin, maaf, surganya di level yang kedua, di taman surga, langsung diberikan kenikmatannya oleh Allah. Taman surga ini indahnya, semua kenikmatan diberikan oleh Allah dan letaknya indah sekali. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Apa amalannya? Kata Allah, rajin tahajud. Saya bacakan ayatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang soleh yang takwa yang akan tinggal di taman surga. Apa amalannya? Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka akan mendapatkan semua langsung dari Allah pemberian surganya. Jadi kalau yang di bawah itu yang melayani wildanun mukhalladun. Ya, ada yang pengen minum, datang tiba-tiba. Kalau laki-laki datang bidadari surga. Cantiknya tak terlukiskan. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Lihat istri sendiri gak akan sebanding dengan itu. Ya, beda jauh. Seperti mutiara. Ya, seperti berlian. Nampak indah. Dibawakan gelas-gelas. Masya Allah. Bi aqwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in. Gelasnya terbuat dari emas mutiara yang berkilauan. Kalau ibu perempuan dilayani pangeran-pangeran surga. Indah. Tapi, silahkan. Jadi kita kemana itu nanti? Insya Allah nanti kita pilih di belakang, nanti ada. Akan terlihat. Siap. Baik. Tapi di taman surga yang berikan langsung Allah. Indah. Dan sebelum masuk ke sini, dia diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang wajahnya gembira luar biasa. Bukan karena masuk surganya. Ila rabbiha nadhirah. Karena ia bisa menatap Allah yang dirindukan, yang tak pernah nampak. Anda berpisah dengan putra Anda 20 tahun. Dia katakan, saya mau datang. Di bandara landing pesawat jam 7. Ibu akan datang jam berapa? Bahkan ada yang menginap untuk menyambutnya. Dan suasananya luar biasa. Sekarang kita diberikan nikmat, kebutuhan, kesehatan, kenikmatan oleh zat yang tak pernah nampak di bumi. Kita merindukannya. Dan tiba-tiba berjumpa. Bagaimana kerinduan kita terbuncah saat itu. Saya ingat almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, guru sahabat kita,
Saya menengok beliau di rumah sakit sebelum wafat. Ustaz Hadi, abang sedang nunggu deh. Ya bang, liqa'ullah, mau ketemu Allah, mau ketemu Allah. Makanya pas mau wafat itu dituliskan kan oleh beliau liqa'ullah, dan dipersiapkan. Tidak ada kerinduan tertinggi ketika berjumpa dengan Allah dan Rasulullah SAW. Taman surga. Kalau anda inginkan itu, apa amalannya? Dia orang muhsin kata Allah. Semua mengerjakan karena Allah. Jadi semua karena Allah, lillah, 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 lillah. Karena semua karena Allah, Allah pun merindukannya. Ya, Syekh Jamaluddin Al-Afghani pernah mengajar kemudian di Jamiah Islamiyah di Madinah Munawwarah. Saat mengajar, itu beliau pernah sakit, merasa sakit. Cek ke dokter, kemudian balik karena hasil belum keluar lab. Berapa hari kemudian beliau meminta muridnya untuk ngambil hasil karena beliau ingin mengajar dulu. Begitu ngambil hasil, menangis muridnya di luar. Kenapa? Katanya, ayo masuk sini. Menangis, tak sanggup menyampaikan. Kamu tenang dulu. Begitu selesai beliau sampaikan, guru, hasil dari lab menunjukkan, kata dokter, usia guru sudah tidak lama lagi. Penyakitnya begitu kronis. Semua murid menangis pada saat itu. Tapi perhatikan bagaimana guru mulia ini menjawab, kalian kenapa bersedih? Kalian kenapa bersedih? Aku sudah lama merindukan Allah untuk berjumpa dengannya. Sekarang Allah merindukan denganku, merindukan pertemuan denganku untuk segera aku menemuinya. Ketika Allah merindukan aku, kenapa aku harus menangisi ya? Allah. Karena itu ketika pulang dibalas dengan indah oleh Allah. Apa amalannya saat di dunia? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Orang ini kata Al-Quran sedikit tidurnya, malam bangun. Di dalam rumus fikih kalau sudah disebutkan di Quran jangan ditambah, jangan dikurang. Kata Quran sedikit tidur, dihilangkan dia tidur. Ditambah sedikit-sedikit tidur, yang nggak bangun. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Ini rumus. Kalau selesai tahajud, kalau bisa jangan sampai pas subuh, menjelang subuh. Sisanya dipakai istighfar sebelum subuh. Subuh 4:06, ya, jam 4 kurang seperempat, 4 kurang 10 selesai istighfar. Itu disebutkan oleh Quran, ahli istighfar di waktu sahar adalah orang yang seakan ahli surga yang sedang berjalan-jalan di bumi. Istighfar. Ya. Allahu akbar, bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Senang sedekah. Senang sedekah. Mau diminta mau nggak diminta, punya anggaran. Di sehari itu punya anggaran, walaupun cuma sedikit, yang penting sedekah. Dia ngejar amalan itu. Ya, apapun itu, mau wakaf, mau infak, mau macam-macam. Saya senang nih, biasanya di Darut Tauhid selalu ada itu kesempatan begitu. Tawaran tuh. Untuk masjid kah, untuk wakaf pesantren kah, dikejar. Jadi dia tuh punya anggaran untuk pulang.